Hai, apa kabar semuanya? Selalu sehat, bahagia, dan sukses selalu. Ini adalah tarikan energimu atau dia. Bisa cocok, bisa tidak, bisa vice versa, terbolak-balik energinya. Ambil yang positif dan baiknya saja. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk energinya, sebenarnya kamu merasa bahwa dia itu adalah orang yang tepat untukmu. Dan dia pun merasakan hal yang sama. Ada ketertarikan, kecocokan, kenyamanan. Merasa nyaman, tenang di sisimu. Bahagia secara lahir dan batin, itu yang dia rasakan. Sangat melekat, sangat erat. Chemistry-nya, koneksinya, hubungannya denganmu. Dia merasakan itu. Tapi dia tidak bisa berbuat banyak hal. Karena di sini ada dua arah ya. Artinya bisa jadi ya, kalian memiliki banyak perbedaan, terpisah oleh jarak, budaya, suku, bahasa, negara, atau status. Di sini ada sebuah perbedaan. Itulah mengapa dia sulit untuk bisa berada di dekatmu saat ini. Walaupun di sini perasaannya sangat meyakini bahwa kamu adalah orang yang memberikan dia sebuah hal yang berbeda, yang tidak bisa dia ungkapkan, dia terangkan. Hatinya sudah terikat padamu. Semakin dia jauh darimu, ya energinya tuh semakin rindu, kangen akan kehadiranmu. Itu sebabnya di sini ya dia muter-muter aja. Dia bisa datang, dia bisa pergi. Kamu merasakan hari ini kamu mendengar kabarnya atau menangkap energinya bahwa dia punya perasaan yang besar terhadapmu. Ada keinginan dia bisa datang kepadamu, menghubungimu kembali. Tapi bisa jadi besok berubah lagi. Dia merasa minder, takut, khawatir, rasa cemas. Ya di sini karena dia energinya adalah datang pergi. Jika kamu tidak diblokir olehnya, ya dia bisa saja menghubungimu, bisa juga tiba-tiba menghilang darimu. Karena di sini, ya, dia datang, dia pergi sesuka hati. Dia belum bisa datang karena di sini besar hambatannya, rintangannya untuk bisa menuju padamu. Kita terkait pada dirinya sendiri bahwa kurangnya rasa kepercayaan diri, ada rasa minder, takut, cemas, khawatir. Bisa juga karena masalah keuangan atau banyak hal yang menyebabkan dia belum bisa ada di dekatmu. Energinya sangat lambat ya, pelan-pelan. Tidak bisa terburu-buru, tidak bisa cepat. Dia datang untuk menghubungimu, berkomunikasi denganmu, bertemu denganmu. Ini prosesnya sangat lama ya. Karena begitu banyak hal yang harus dia selesaikan. Nih, terkait dengan ya masalah dirinya. Ini bisa dia harus menyelesaikan pembelajaran dan mengambil hikmahnya. Artinya ada karma yang harus dia tuntaskan, dia bayarkan sebelum dia datang kepadamu. Karma ini bukan berarti hal yang buruk ya. Karma ini adalah proses pembelajaran untuk menjadi seseorang yang tercerahkan.
mendapatkan petunjuk hidayah. Misal, saat kalian bertemu dulu, dia mungkin adalah orang yang sangat arogan, keras kepala, egois. Bisa jadi nanti saat dia datang kepadamu, dia menjadi sosok orang yang lebih lembut, penyayang, peduli, perhatian, penuh dengan kebaikan, cinta, kasih sayang. Terkait juga dengan masalah konflik dalam dirinya. Bisa terkait dengan trauma, luka batin, hal-hal yang mengganggu pikirannya. Bisa terkait dengan masalah keuangan atau lingkungan toksik, ya. Jadi banyak faktor yang mempengaruhinya. Satu persatu dia akan selesaikan itu. Dia akan mencari solusi dari sebuah masalah yang dia alami. Saat ini, dia adalah orang yang jauh lebih sehat, kuat secara mental, secara fisik, ya, karena banyak pembelajaran yang sudah dia terima. Dia yang dulu tidak seperti yang sekarang. Dia sangat berbeda. Dia yang dahulu tidak seperti saat ini. Karena di sini ada sebuah kematian. Kematian ego, kematian hal-hal yang buruk dari dirinya. Ada perubahan transformasi yang terjadi pada dirinya, jiwanya, kehidupannya. Dia menjadi sosok orang yang jauh lebih dewasa, bijaksana. Nih, dia mendapatkan pencerahan, pembelajaran, penerangan, petunjuk, hidayah yang semesta berikan padanya. Nantinya dia akan mengabarimu, dia akan mengirim pesan, dia akan berkomunikasi denganmu. Karena hatinya sudah terikat olehmu. Dia nggak bisa kemana-mana lagi. Karena di sini, semakin dia menjauh dari koneksi ini, dia sangat merindukanmu. Bahkan sebenarnya dia sangat depresi, ya. Stres, frustasi, bisa juga dia pernah mengalami itu. Dia tidak bisa di dekatmu karena di sini ternyata jalan kamu dan dia itu berbeda. Saat itu dia akan datang, dia akan bertanggung jawab penuh apa yang menjadi keputusannya, pilihannya, yaitu kamu. Saat dia memang sudah memilihmu, dia akan memperjuangkan itu. Afirmasi, ya, bahwa dia akan datang karena memang besarnya cintanya kepadamu. Dia akan kembali dan dia akan menjalin sebuah komunikasi, komitmen, hubungan yang lebih kepadamu. Jadi memang niatnya sudah bulat, ya. Ini adalah energinya saat ini. Apa yang dia rasakan saat kalian tidak bersama? Aku rindu saat kau genggam erat tanganku, yang membuat aku sadar betapa engkau tak ingin melepaskanku. Nih, konfirmasi bahwa dia sangat merindukan dirimu. Dia ingat apa yang pernah kamu lakukan padanya. Dia menyadari saat kamu memegang tangannya, sesungguhnya kamu menerima dirinya, menerima cintanya. Walaupun dia belum mengutarakan bahwa dia sangat menyukaimu atau jatuh cinta padamu, tapi saat dia memegang tanganmu lalu kamu tidak melepaskannya, itu pertanda bahwa ya, kamu pun juga memiliki rasa cinta
kepadanya. Yang kedua, hal tersulit adalah ketika aku sakit untuk bertahan denganmu, tapi aku juga tak mampu hidup tanpamu. Nih ya, konfirmasi bahwa di sini dia tuh pernah sakit, stres, depresi, frustasi, karena dia sangat merindukanmu. Dia tidak bisa tahu kabarmu atau kehilangan kontakmu, ya informasi tentang dirimu, karena kalian sudah tidak bersama. Dia tidak bisa berbuat banyak hal karena dia tidak tahu keberadaanmu. Dan itu adalah masa tersulit baginya. Yang menjadi jodohmu akan datang. Sekuat apapun kamu menolaknya, sejauh apapun kamu memberi jarak, dan cinta itu akan tumbuh tanpa kamu tanam, karena Allah yang menumbuhkannya dalam ikatan yang halal. Nih, dia merasakan bahwa dia sudah berusaha, berupaya untuk tidak memikirkanmu, tidak menghubungimu, karena dia tahu begitu banyak perbedaan di antara kamu dan dia. Ya, tapi cinta yang dia rasakan kepadamu ini sangat besar. Dia pun juga tidak tahu itu ada dan terjadi. Jangan bertanya apa alasannya dia bisa mencintaimu. Yang dia tahu adalah cinta itu semakin kuat saat kalian tidak bersama. Itu aja yang dia rasakan. Lagi-lagi, ini karena semesta yang menghadirkan rasa itu. Aku rindu percakapan kita dan suaramu. Dia sangat merindukan dirimu. Semuanya tentang dirimu. Suaramu, kehadiranmu, itu yang dia inginkan, kebersamaan yang dia nantikan saat ini. Eleven, union will come. Beberapa, dia adalah twin flame-mu. Jadi, jika kamu merasa terkoneksi dengannya dan sering melihat angel number, terutama 1111, itu bertanda bahwa dia adalah twin flame. Dan saat ini, kalian dalam proses separation. Jadi memang perpisahan. Dengan tujuannya apa? Kalian harus menjalani sebuah karma, yaitu pembelajaran, pembersihan diri, agar saat nanti kalian bertemu bersama, ini energinya akan semakin kuat. Hal-hal yang buruk yang terjadi pada kamu ataupun dia di sini, kematian ego atau mengalami kebangkitan spiritual. Saat itulah kalian akan terlahir kembali menjadi sosok orang yang berbeda, jauh lebih baik dari sebelumnya, karena pencerahan, petunjuk, bimbingan, pembelajaran kamu dapatkan. Kamu semakin bijaksana, semakin dewasa secara pemikiran, tindakan. Di antara sekian banyak pilihan, pada akhirnya aku tetap memilihmu, ya. Sebenarnya dia sudah berusaha keras untuk melupakanmu, bahkan menjalin hubungan dengan yang lain. Tapi, lagi-lagi, dia tak mampu untuk tidak memilihmu.
Dan pada akhirnya dia tetap memilihmu. Karena di sini ya, dia stuck aja sama kamu. Dia nggak kemana-mana. Saat ini dia hanya pergi sementara untuk belajar, untuk menuntut ilmu. Nantinya dia akan kembali lagi. Nih, dia akan datang lagi. Jika Allah membuatmu menunggu lama, maka bersiaplah untuk mendapatkan lebih dari apa yang kau inginkan. Jika saat ini dia belum kembali, maka bersabarlah. Percayalah, akan tiba saatnya, waktunya, yang tepat, yang indah, yang membahagiakan untukmu. Dan itu akan dibayar lunas oleh Tuhan dan semesta. Bahkan apa yang pernah kamu minta, ini akan diberikan lebih dari apa yang kamu doakan. Maafkan aku jika pundakku mungkin tidak selalu ada saat kamu bersedih dan menangis. Sebenarnya, dia tahu keadaanmu. Kamu sangat merindukannya. Dia pun sebenarnya demikian. Tapi keadaan, situasi yang tidak bisa memungkinkan. Dia tidak bisa datang kepadamu, bahkan saat kamu dalam keadaan terpuruk, bersedih, berduka, menangis. Dia tidak ada di sampingmu untuk bisa menenangkanmu, bahkan menghiburmu. Dia minta maaf. Tidak bisa menjadi orang yang selalu ada untukmu saat kamu butuhkan. Kapan dia datang kepadamu? Dia akan datang cepat atau lambat. Ini tergantung dengan keyakinanmu, kepercayaanmu, keimananmu. Kalau kamu yakin dia datang segera, maka dia akan segera datang. Tapi jangan ditunggu kapan, dan kapan. Lepaskan, percayakan kepada Tuhan dan semesta. Bagaimana caranya, prosesnya, dia kembali kepadamu. Yang penting kamu tahu, dia akan datang. Untuk inisialnya, unsur namanya, huruf yang mengingatkan kamu dengannya, ada M, Y, D, O, F, G, Z, V, X, G, I, B, O, S, T, E, J. Untuk bulan spesialnya di sini ada September, Desember, November, Juni, Maret, April, Januari. Untuk angka spesialnya di sini ada 9, 27, 18, 1, 11. Konfirmasi ya, tadi 11, 13, 19, 20. Terima kasih yang sudah ikut readinganku. Semoga kamu suka. Jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen. Mohon maaf kalau banyak salah kata. Kita jumpa lagi di reading berikutnya. Thank you. Love you. Bye.